Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video kedua mengenai penggambaran peta digital dengan menggunakan QGIS khususnya untuk data peta situasi. Ya, di video kedua ini kita akan membahas lanjutan dari video yang pertama, yaitu tentang penggambaran kontur dari titik-titik spot height. Ada dua cara yang nanti bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan plugin contouring, jadi membuat kontur secara langsung dari data titik menjadi garis, dan yang kedua adalah kita gunakan data perantara dalam bentuk raster. Ya, dua-duanya akan kita coba. Nah, kita balik ke jendela QGIS yang tadi kita gunakan. Nah, di sini kita punya titik yang tadi kita tambahkan seluruh titik, all point di sini. Kemudian titik-titik bangunan yang tadi kita gunakan untuk menggambar garis bangunan ini. Nah, kita pisahkan layer-layer yang tidak lagi kita pakai, misalnya seperti ini. Nah, kita akan memanfaatkan hanya data spot height saja. Jadi hanya data spot height yang akan kita gunakan untuk keperluan penggambaran digital ini nantinya, penggambaran kontur. Nah, kita bisa saja membuat sebuah data terpisah seperti ini. Jadi dari Excel-nya kita pisah terlebih dahulu, kemudian dari kolom-kolomnya kita panggil hanya data yang berupa spot height. Kalau di sini singkatannya adalah SH, dari 1 sampai ke sekian. Kita pisahkan dalam file tersendiri, kemudian kita add di QGIS menggunakan cara yang sama, delimited text, kemudian panggil kontur, dan seterusnya sampai kita punya titik-titik kontur. Nah, tetapi cara lain yang barangkali lebih memudahkan adalah kita tinggal duplikat saja layer yang sama. Kita duplikat layernya sehingga kita punya copy dari seluruh titik layer ini. Kemudian kita filter, kita pisahkan titik mana yang merupakan spot height. Jadi kita bisa gunakan query, kode. Kalau kita lihat kodenya adalah seperti ini, sangat random, banyak. Tapi yang menjadi kesamaan adalah ada kata SH di depan semua spot height. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk menyeleksi. Kita gunakan kode like untuk menyeleksi fitur yang titik-titik yang sama. Kemudian kita ketikkan SH dan persen. Nah, kita coba tes. Nah, ternyata ada 70 titik tinggi yang terseleksi. Oke, kita simpan. Nah, sehingga kalau kita lihat di titik-titik ini, nah masing-masing adalah titik dengan kode SH atau spot height. Nah, sekarang kita rename layer ini sebagai spot height agar membedakan dari titik yang layer yang berisi semua titik tadi. Nah, sekarang setelah kita punya layer spot height, langkah selanjutnya adalah membuat kontur. Seperti yang tadi kami sampaikan, ada dua cara untuk membuat kontur. Jadi kita bisa gunakan cara langsung dari titik-titik ini, nanti kita jadikan sebagai kontur tanpa menggunakan perantara berupa raster gitu, atau kita gunakan perantara nanti berupa raster. Nah, untuk cara yang pertama dengan menggunakan plugin contouring, kita install terlebih dahulu plugin. Jadi di QGIS ada sangat banyak plugin. Kita bisa manfaatkan di menu plugin, kemudian manage plugin. Di sini kita bisa cari ada plugin yang disebut dengan nama contour plugin. Contour plugin ini kita install. Kalau di tempat saya ini sudah terinstall, nanti tinggal klik install plugin. Kemudian setelah terinstall, ya ukurannya cukup kecil, nanti akan muncul menu baru di menu vektor kita, kontur seperti ini, atau toolbar seperti ini, atau juga bisa kita akses dari processing plugin seperti ini, kontur plugin. Nah, kita coba saja untuk membuat plugin dengan menggunakan kontur plugin ini. Caranya adalah kita klik 2 kali, kemudian masukkan datanya adalah spot height, dan nilai yang akan dikontur adalah nilai Z atau nilai ketinggian. Kemudian duplicate point tolerance, ini untuk mengantisipasi kalau misalnya ada titik yang berdekatan. Jadi biasanya kalau dalam pengukuran data lapangan, kita berikan ukuran lebih, kemudian ternyata ada sedikit pergeseran dari titik-titik yang ada di lapangan itu, sehingga datanya double.
Padahal ternyata ketinggiannya berbeda. Karena ada kesalahan, ternyata ada ketinggiannya berbeda. Sehingga ketika kita gambarkan, konturnya menjadi kacau dan bermasalah. Nah, ini bisa kita berikan toleransi, misalnya titik dalam jarak setengah meter, maka kita abaikan. Kita anggap hanya 1. Nah, untuk demo ini kita biarkan 0, artinya tidak ada toleransi. Semua data kita anggap sudah final. Kemudian tipe kontur, ada beberapa, ada kontur yang dalam bentuk poligon, ada kontur yang dalam bentuk garis. Nah, karena kita mengharapkan dalam bentuk garis, maka kita pilih yang kontur line. Ini karena kita tidak menggunakan fill kontur, maka pilih yang down fill. Kemudian metode interpolasinya bisa dipilih yang equal interval, kuantil, logarithmic. Ini kalau kita pengen kelas konturnya itu dibuat secara otomatis dari data minimal dan data maksimal. Jadi titik terendah di daerah proyek kita sampai ke titik tertinggi. Nah, risikonya adalah kita tidak bisa memastikan titik konturnya, garis konturnya nanti elevasinya berapa. Kalau kita pengen elevasinya kita bisa kontrol, maka kita buat yang fixed contour interval. Jadi kita tetapkan nilai minimalnya berapa, kemudian nilai maksimalnya berapa, gitu. Kemudian dari data itu kita bisa tentukan interval konturnya. Kalau kita pengen kontrol yang lebih, maka kita bisa bikin sendiri level kontur yang kita inginkan. Nanti kita tinggal tulis di ketinggian berapa kita kehendaki ada muncul konturnya. Nah, untuk keperluan kita yang lebih cocok adalah ini, fixed contour interval. Kemudian max number of contour, ini kita berikan saja maksimal, misalnya 100, karena kita tidak tahu nanti berapa jumlahnya, gitu. Biar program sendiri yang akan menghitung. Jadi kita berikan saja nilai misalnya 100 untuk estimasi bahwa di tempat kita, di data yang kita plot, ada kurang dari 100 kontur yang nanti akan digambarkan. Nah, kalau ini kurang, nanti akan muncul error. Kemudian kontur level minimal. Nah, kita lihat di data kita, kalau ini data di sekitar Fakultas Teknik UGM, data minimalnya kurang lebih sekitar 130-an. Nah, ini 139 meter. Maka kontur minimal yang nanti kita gambarkan adalah 130. Nanti dia akan menghitung sendiri sesuai dengan interval konturnya. Misalnya kita gunakan interval konturnya adalah setengah meter, maka dari 130 dia akan tambahkan setengah-setengah sampai batas maksimal, sesuai dengan titik yang paling tinggi di kontur tersebut. Kemudian ini kita kosongkan karena kita tidak menggunakan kontur yang tersendiri. Nanti kita bisa ketikkan di sini misalnya 135, 140, dan seterusnya. Dan label, dan seterusnya. Nah, kalau kita pengen menambahkan satuan, kita bisa tambahkan meter. Dan output seperti biasa kita bisa simpan sebagai temporary atau sebagai file kalau kita pengen menyimpan dalam bentuk file. Sebaiknya kita simpan temporary dulu untuk melihat bagaimana hasil konturnya. Baru setelah nanti fix kita simpan sebagai file. Nah, kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil kontur. Kita rename saja untuk memudahkan. Nah, kontur yang diperoleh dari hasil contouring. Hasilnya seperti ini. Dan kalau kita lihat, kita coba aktifkan label di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa interval konturnya sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Ada 140, 3,5, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil yang pertama dari contouring plugin. Bisa dicatat bahwa kalau dari plugin ini kita tidak bisa menambahkan data lain. Data lain maksudnya apa? Data lain misalnya kalau dalam pembuatan topografi kita perlu misalnya ada brick line. Kemudian ada struktur atau bangunan yang nanti di situ kita juga berikan elevasi agar konturnya otomatis tidak menabrak misalnya. Nah, di sini tidak ada opsi seperti itu, sehingga ketika kita ingin melakukan editing maka kita lakukan manual. Jadi kita bisa klik garisnya, kemudian kita edit manual titik-titiknya gitu, atau nanti kita bisa berikan beberapa constraint yang lain. Nah,
saya contohkan dari data ini, kemudian kita bisa melakukan smoothing sebenarnya. Kita bisa lakukan smoothing. Jadi di processing toolbox, lagi-lagi kita pakai ini. Di sini ada menu yang disebut dengan nama smooth. Smooth, seperti ini. Nah, layernya adalah kontur yang tadi diperoleh dari hasil contouring plugin. Iterasi, semakin banyak iterasi, maka semakin halus kontur yang nanti akan dibuat. Kita mulai saja dengan 5. Karena kalau terlalu besar nanti justru hasilnya tidak akan representatif. Offset ini bagaimana sejauh mana kontur yang nanti dibuat akan mengikuti atau menyimpang dari data aslinya. Jadi semakin besar offsetnya maka semakin besar penyimpangannya. Jadi ini untuk mengontrol agar smoothing yang kita lakukan tidak melewati batas. Ini adalah 0,25. Saya kira ini masuk akal karena kontur kita intervalnya adalah setengah meter. Kemudian kalau ada sudut dengan besar lebih dari 180 atau kurang dari 180 nanti akan diperhalus. Kita coba saja. Ya, abaikan errornya. Nah, sekarang kita sudah punya kontur yang halus seperti ini. Nah, kita bisa coba-coba, kita bisa tweak parameter dari smoothing tadi, misalnya iterasinya, kemudian offsetnya, dan seterusnya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa flip. Jadi, kita pengen agar hasil ini, hasil kontur ini tidak menabrak. Setelah kita memperoleh garis yang sudah dihaluskan semacam ini, kita bisa potong, kita bisa gunakan menu yang ada di QGIS untuk memotong garis-garis ini yang menabrak bangunan. Jadi kalau tadi kita punya beberapa layer, misalnya ini adalah layer yang dihasilkan dari tadi ketika kita membuat garis batas bangunan, kita bisa gunakan batas ini sebagai pemotong. Jadi kita bisa edit secara manual garis-garis ini menggunakan menu Advanced Editing. Misalnya ini adalah garis kontur yang ingin kita edit, kita aktifkan editing. Kemudian di toolbar, di sini ada Advanced Digitizing Toolbar. Di Advanced Digitizing Toolbar ini ada menu untuk melakukan splitting. Jadi kebetulan punya saya tersembunyi di sini. Nah, di sini ada menu untuk melakukan splitting, split feature. Jadi kita bisa edit satu persatu kalau mau. Kita bisa edit split feature. Begitu, kemudian kita potong dengan menggunakan garis seperti ini. Nah, tapi terlalu lama karena kita di JS kita tidak perlu edit satu persatu. Cukup kita gunakan garis ini, garis bangunan ini sebagai pemotong dari garis kontur. Nah, kita akan coba gunakan menu yang disebut dengan nama, saya lupa namanya kalau tidak salah split. Nah, ini split with line. Jadi kita akan potong garis-garis kontur ini dengan menggunakan garis yang lain, yaitu garis ini. Ya, kita klik. Ada cara lain. Jadi kalau split with line ini nanti akan menyimpan menjadi layer baru. Kita tidak ingin menyimpan layer baru, jadi kita edit saja langsung di sini. Kita aktifkan menu editing. Kemudian kita aktifkan edit in place. Guna dari edit in place ini adalah agar QGIS tidak menyimpan ke file lain, file baru. Meskipun di QGIS ini sudah disimpan sebagai layer memori layer yang tidak disimpan di file biar tidak terlalu banyak file tersimpan di komputer kita. Tapi kita bisa langsung edit data-data ini menggunakan split with line. Kita coba split with line. Tidak ada menu export sekarang ke layer baru. Jadi layer pemotongnya adalah pad atau garis yang tadi kita buat untuk menggambarkan bangunan. Kemudian kita coba modify all feature. Nah, setelah selesai kita cek. Nah, ternyata garis-garis yang ada di sini ini sudah dipotong berdasarkan batas bangunan. Nah, kita tinggal seleksi, kita bisa pilih. Nah, kita publish. Ya, kita bisa pilih seperti ini. Kemudian kita delete. Nah, ini adalah satu cara untuk melakukan editing pada
data kontur yang menabrak bangunan. Entah ini langsung dipotong atau nanti kita lewatkan di samping. Kalau ingin kita lewatkan di samping, maka kita juga bisa lakukan editing seperti ini. Ya, kita bisa lakukan editing dengan cara melakukan digitasi sepanjang garis bangunan ini, atau kita gunakan offset. Jadi di QGIS juga ada menu untuk melakukan offset. Nanti silakan dicari sendiri menunya di mana. Jadi kita bisa offset bangunan ini, kemudian kita duplikasi. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Advanced Digitizing. Nah, di sini kita aktifkan Advanced Digitizing Panel, kemudian di layer ini, di panel ini kita coba ya gunakan vertex editor atau outline feature untuk menambahkan garis baru kalau kita mau melakukan editing. Kemudian ini enable advanced digitizing tool. Nah, maka di sini ada menu untuk paralel, ada menu untuk perpendikular, kita bisa gambar berdasarkan sudut, azimut, jarak, kemudian X dan Y. Nah, ini akan memudahkan kalau kita nanti melakukan penggambaran, kalau misalnya konturnya harus melewati tepi bangunan. Ya, meskipun kita juga bisa gunakan cara-cara editing yang lain. Misalnya kita potong bangunan ini, kemudian kita copy ke layar contouring ini. Nah, kurang lebih itu untuk sedikit mengedit dari data kontur yang kita peroleh menggunakan menu contouring plugin. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk menu contouring plugin ini tidak ada cara untuk memasukkan break line. Jadi kita harus memasukkan secara manual. Seandainya di situ ada break line, ada barangkali selokan atau sungai atau yang lain, maka kita harus masukkan dan editing secara manual garis-garis kontur yang kita peroleh. Nah, sekarang kita coba cara kedua, yaitu dengan menggunakan interpolasi raster terlebih dahulu. Kita bisa interpolasi titik-titik ini, spot height ini menjadi raster baru, begitu. Kemudian dari raster kita turunkan menjadi kontur kembali. Nah, kita coba dari data spot height ini kita matikan dulu data-data lain yang tidak terkait. Kemudian kita cari di sini interpolation. In place editingnya tentunya dimatikan dulu. Nah, di sini ada menu interpolation, ada beberapa macam model interpolasi, ada heat map. Kita tidak akan gunakan ini untuk penggambaran. Nah, ada dua intinya yang bisa kita gunakan, ada TIN dan ada IDW. Nah, nanti kalau kita install plugin lain, kita bisa gunakan algoritma yang sangat banyak, termasuk machine learning atau algoritma yang lain untuk penggambaran kontur. Tapi kalau hanya sekedar untuk menggambar kontur, ngapain pakai machine learning? Nah, kita gunakan misalnya interpolasi TIN, TIN interpolation yang lebih sederhana. Kita akan gunakan titik dari spot height. Nah, di sini kita akan gunakan tinggi atau Z, kemudian kita tambahkan ini sebagai input layer. Jadi memilih di sini ini belum otomatis menyimpan layer ini untuk keperluan interpolasi. Nah, tapi kita klik ini dulu, maka kita akan lihat bahwa spot height ini yang dipilih, atributnya Z, tipenya adalah point. Jadi kita gunakan ketinggiannya sebagai bahan interpolasi. Artinya apa? Artinya kita bisa tambahkan lebih dari satu layer. Kalau kita punya layer lain, misalnya ada tinggi titik selokan atau titik-titik artifisial yang kita peroleh dari hasil interpolasi, misalnya pengen kita tambahkan, kita bisa tambahkan sebagai poin. Kalau kita punya garis, misalnya pad, tapi tentunya padnya ini perlu kita berikan atribut ketinggian dasar bangunannya berapa. Nah, maka kita bisa tambahkan pad itu, misalnya di sini ada atribut ketinggian, kita tambahkan plus di sini, kemudian kita jadikan dia sebagai structure line. Kalau kita punya brick line, maka kita gambar brick line-nya, kita berikan ketinggian brick line-nya, kemudian kita tambahkan sebagai brick line. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan interpolasi TIN, sehingga kita mendapatkan sebuah surface yang benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Karena di situ ada data brick line, ada data structure, dan lain sebagainya, sehingga konturnya otomatis akan mengikuti dan kita tidak perlu melakukan editing kontur yang terlalu banyak.
Kemudian interpolasinya ada dua macam, kita gunakan saja yang linear. Extend ini perlu dipilih, jadi kita pilih sesuai dengan layer spot height, karena data masukan kita adalah data spot height. Kemudian ukuran pixel kita bisa tinggalkan default, atau kalau kita ingin agar tidak terlalu rapat nantinya hasil kontur yang kita buat, kita bisa kurangi, atau interpolasinya biar tidak terlalu lama, kita bisa kurangi menjadi setengah dari interval kontur yang kita harapkan. Kalau kontur kita misalnya setengah meter, nah maka kita bisa buat intervalnya menjadi 0,25 misalnya. Nah, satuannya adalah satuan meter karena kita menggunakan sistem proyeksi 32749. Kemudian ini raster hasil interpolasi disimpan sementara. Raster triangulasi dalam bentuk tin juga bisa kita simpan. Nah, kita jalankan saja. Oke, ini adalah hasil interpolasi dalam bentuk DEM atau raster seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk raster, sehingga kita perlu melakukan proses tambahan untuk mengkonversi ini menjadi kontur. Kalau kita lihat ketinggiannya adalah dari 139 sampai 147, saya kira sesuai dengan data yang kita miliki. Kita coba rubah ini, raster ini menjadi sebuah kontur dengan mengetikkan kata kontur. Nah, perlu dibedakan antara menu kontur dari kontur plugin tadi yang menghasilkan data garis dan menu kontur yang kita peroleh dari raster extraction. Jadi kita akan gunakan dari GIDAL raster extraction, kita klik 2 kali. Kemudian input layernya adalah raster yang tadi dihasilkan, hanya ada satu band. Selanjutnya interval kontur. Nah, kita masukkan interval konturnya, misalnya 0,25. Satuannya adalah meter sesuai dengan EPSG dari input layer. Nah, atributnya adalah elevasi. Jadi nanti di konturnya nanti ada satu atribut kolom yang namanya elevasi, yang itu nanti adalah nama ketinggian. Dan kita bisa pilih offset yang kita gunakan misalnya dari nilai 0, dari nilai 0 berapa interval yang kita harapkan. Ini kita biarkan saja dulu menjadi 0. Kemudian ya kita jalankan saja. Ya, ini adalah kontur yang kita peroleh dari hasil interpolasi. Jadi kalau tidak salah kontur yang pertama tadi intervalnya setengah meter, ini 0,25. Jadi kita memperoleh kontur yang kurang lebih hampir serupa dengan hasil dari contouring plugin. Bedanya adalah kalau dengan metode ini kita bisa masukkan brick line, kemudian juga structure line. Jadi garis-garis bangunan kita bisa masukkan, kemudian juga brick line kita bisa masukkan, sehingga memudahkan kalau kita ingin melakukan editing. Kemudian yang lain biasanya kalau dalam data raster ada artefak seperti ini yang kita perlu lakukan editing lebih lanjut. Nah, dari hasil interpolasi ini kita juga bisa smoothing, lakukan smoothing seperti tadi menggunakan menu smooth sehingga hasilnya lebih halus, dan kita juga bisa editing manual seperti tadi untuk mengedit data konturnya. Nah, kalau kita lihat atributnya, nah ini adalah elevasi dari data kontur hasil interpolasi tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggambaran kontur, termasuk dari clipping, editing, dan smoothing. Barangkali ini bukan proses yang sekali jalan, tetapi perlu beberapa kali iterasi dan sedikit banyak editing, tergantung dari kualitas data yang kita gunakan dan metode apa yang kita gunakan untuk melakukan editing. Ya, nanti akan saya lanjutkan dengan tutorial ketiga, yaitu tentang layouting peta secara singkat.